Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Insya Allah hari ini jurusan teknik mesin akan mengadakan kunjungan ke industri, yaitu ke Gamantara di Pelabuhan Cirebon. Saat ini sedang dilakukan upacara pelepasan dari ketua jurusan teknik mesin, yaitu Bapak Brilian Alfarizi, didampingi oleh wali kelas teknik mesin 2, yaitu Ibu Lia Yuniar. Ini taruna-taruna teknik mesin siap melaksanakan kegiatan kunjungan industri, sedang melakukan doa. Doa selesai. Persiapan. Siap, gerak. Berbarisan. Jalan. Ya, siap untuk melaksanakan kegiatan pemberangkatan di dunia industri. SOP harus dipakai bagaimanapun juga. Ini profil dari Ibu Lia Yuniar lengkap seperti yang memang seharusnya. Ini taruna TM yang akan berangkat menuju industri, yaitu PT Gamantara Transocean, dengan wajah-wajah yang penuh semangat. Semangat, Dek, ya? Ya, ini dua kelas, TM1 dan TM2. Iya, penuh dengan semangatnya mereka semuanya. Ini mau berangkat taruna teknik mesin dengan mobil dari SMK 1 Mundu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Wah. Kapal yang dibangun dari awal, mulai dari sistem engine, kemudian fabrikasi bagian kapal, lambung kapal, anjungan, urusan haluan, dan nanti. Nah, sementara ini digunakan untuk proses perbaikan yang lain, ya, seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Di depan ada mobil truk yang sedang direparasi. Selama ada hubungannya dengan selamat juga,
nilai proses perbaikannya dan fabrikasinya. Oh, berarti bukan kapal dong statusnya inspektor. Jadi kalau berhubungan dengan mesin, kita bisa. Sebelum kapal memasuki area docking, apa saja Pak yang perlu disiapkan oleh kapten kapal dan pihak galangannya Pak sebelum kapal sampai tempat docking ini Pak? Ya, bagus ya pertanyaannya. Dengan Mas siapa? Siap, Farhan Pak. Farhan. Siap. Oke, rekan-rekan ada Mas Farhan tanya ya, apa saja sih yang disiapkan sebelum kapal itu melaksanakan proses docking ya atau perbaikan? Betul ya. Biasanya nanti dalam proses manajemen kapal itu dibagi menjadi dua. Ada shipping, ada shipyard. Kalau shipping itu sistem dari pelayarannya atau keagenannya. Kalau shipyard itu ya seperti ini, proses perbaikannya. Nah, biasanya sebelum proses kapal masuk itu ada info dari kapal, dari kapten kapal ke agen kapal kita. Nanti dari agen kapal menyampaikan bahwasannya akan ada kapal satu set tongkang dan tugboat untuk melakukan perbaikan atau repair. Nah, baru nanti disampaikan ke pihak yard atau shipyardnya. Nah, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah dockmaster. Ya, sebutannya dockmaster. Nanti dari dockmaster itu akan mengambil kapal yang diserahkan dari pandu. Ya, jadi sebelum kapal masuk itu ada wilayah perairan. Nah, nanti pandu itu akan menyerahkan ke pihak dock atau ke pihak shipyard. Nah, nanti diterima oleh pihak shipyard atau dalam hal ini dockmaster dan kapten mooring ya. Mooring itu kapal kecil. Nah, kapal ini untuk asis pergerakan kapal baik itu masuk ataupun keluar. Nanti setelah diberikan informasi kepada dockmaster, nanti dockmaster melakukan pergerakan, mengatur kapalnya untuk masuk ke dalam dock ataupun floating repair. Nah, sebelum itu disiapkan ada tim lain juga yang bertanggung jawab. Yang pertama ada dockmaster team, terus kemudian ada general support. Nah, general support ini adalah tim yang melaksanakan proses masuk keluarnya kapal, baik itu dari segi tali temali, kemudian asis dan lain sebagainya, sampai dengan pintu dock itu dibuka, kapalnya masuk, pintu ditutup kembali sampai dengan diisi air dan airnya dibuang kembali, seperti itu. Ini berjalan menuju area dock tapi yang ada di dalam kolam. Ini proses perbaikan juga. Ini kapal tunda atau yang membawa batu bara ini. Lumayan luas area dock dari PT Gamatara ini. Oke. Hampir 100% anak-anak peserta MOK kunjungan industri ini sangat antusias sekali. Terbukti dengan tadi ada hampir 5-6 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang relatif bagus ya, bagus sekali tadi pertanyaan-pertanyaannya tadi itu. Panggilannya? Jaki. Oke, Mas Jaki. Seperti apa struktur K3 di galangan kapal Pak? Oke, bagus ya. Nah, kebetulan ini timnya lengkap nih. Nah, dari Mas Jaki ini bertanya ya rekan-rekan, bagaimana sih sistem K3 atau struktur organisasi K3-nya di galangan ya. Nah, oke, rekan-rekan bisa diperhatikan sebentar ya. Nah, ini 3 orang di depan ini adalah salah satu struktur organisasinya. Yang pertama, atasan saya pribadi adalah direktur perseroan. Jadi tidak ada manajer.
Jadi dari direktur perseroan langsung ke supervisor. Kemudian ini rekan kerja saya, namanya Mas Agung. Ya, Mas Agung ini sebagai HSE officer. Artinya yang menghandle seluruh aktivitas pekerjaan di lapangan. Baik itu dalam pemeriksaan kapal, pemeriksaan pekerjaan, izin dilakukannya pekerjaan, pemeriksaan tangki kapal juga dilaksanakan oleh Mas Agung. Kemudian ini ada Mbak Irma. Mbak Irma ini adalah HSE admin. Nah, tujuannya adalah menghandle atau mengurusi administrasi terkait kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan. Kemudian di bawah kami bertiga ada firefighter atau fire brigade. Itu dicirikannya, ciri khasnya pakaiannya warna oranye. Nah, itu tim pemadam kami yang kita set atau kita pasang di kapal. Jadi dalam proses perbaikan kapal itu ada 1 atau 2 orang tim pemadam kebakaran. Tujuannya apa? Untuk tadi, supaya tidak terjadi kebakaran. Karena faktor utama di galangan yang paling penting adalah kebakaran dan kecelakaan kerja. Itu faktor utamanya. Gitu. Kira-kira jelas Mas Jati? Oke, 2 penanya lagi. Silakan, silakan Mas. Bertanya, Ya. kalau di PT Gamatara ini ada berapa dok Pak? Nah, oke, bagus ya. Ada jenisnya apa saja Pak? Oke, good question nih. Jadi PT Gamatara, saya jelaskan sedikit, perusahaan baru dan baru berkembang ya. Jadi bisa dikatakan perkembangannya cukup pesat. Tahun 2014 PT Gamatara hanya memiliki, sebelum 2014 PT Gamatara hanya memiliki 2 dok saja, yang tadi yang kita lewati. Nah, setelah 2014 PT Gamatara mengembangkan melalui reklamasi, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan ya. Nah, di sana ada tambahan 3 kolam lagi rekan-rekan. Untuk kolam keringnya ya, untuk kolam atas, kolam daratnya itu total menjadi 5. Nah, dan yang tadi saya jelaskan di area slipway itu salah satu floating. Nah, kita punya floating. Ada 2 unit floating untuk proses perbaikan di atas air. Jadi fasilitas yang PT Gamatara punya adalah 5 jenis kolam dan 2 jenis kolam terapung. Ya, jadi dalam sekali perbaikan PT Gamatara bisa memperbaiki 7 kapal sekaligus dengan kapasitas dan tonase yang berbeda-beda. Tapi untuk kolam yang di sana itu bisa masuk 2 kapal sekaligus. Jadi tidak hanya 7 kapal. 3 kapal bisa masuk 2 set sekaligus, berarti total 6 kapal. 6 kapal ditambah 2, 8 tambah 2 lagi. Jadi total 10 kapal kita bisa masuk dalam sekali perbaikan. Kita sekarang akan menuju ke workshop. Hati-hati becek ya, hindari saja. Menuju ke workshop. Itu yang di belakang. Apa itu ya? Yang kuning itu ada gedung, itu gedung workshop itu. Workshop itu tempat di mana dilakukan segala macam perbaikan yang berhubungan dengan masalah teknis. Iya. Jadi ini lebih bersifat teknis dan pengerjaan workshop. Ya. Jadi enggak lagi. Ini unsur kehati-hatian, safety, keamanan sangat tinggi sekali.
ada sebelah itu. Pengapitnya ini namanya bagus dari contohnya yang begitu. Nah ini mesin bubut kita ini yang ada proses teknologisan. Nampaknya saja teknologisan karena di teknologisan karena pergerakannya contohnya bagus karena gerakan mesinnya bergantian. Ini propeller yang sudah direkondisi. Ini kita lakukan rekondisi. Nanti dilihat ketebalannya, panjangnya, besarnya berapa, dan juga. Sahabat, ini di depan saya sudah ada perwakilan dari 2 orang taruna, kemudian ada ketua jurusan yaitu Pak Brilian, kemudian ada dari pihak PT Gamantaranya yaitu Mas Gusti. Kita tanya-tanya yuk sedikit saja kepada mereka-mereka. Kita tanya dulu kepada siapa namanya nih? Yop, kenalkan nama saya Delwin Putra dari Nakira. Iya, dari kelas TM2. Oh, TM2. Ya. Taruna Delwin, Ya, kesan apa yang kamu dapatkan dari kunjungan ke PT Gamantara ini? pertama-tama saya senang sekali bisa sampai ke kunjungan industri ini karena bagi saya sangat berguna sangat sekali, bisa lebih mengetahui tentang teknik-tekniknya dan juga mesin-mesinnya tentang perkapalan. Misalnya juga sangat bisa lebih mengetahui lagi tentang teknik perkapalan dan juga tentang docking, juga lainnya tentang engineer. Kalau misalnya kapan-kapan kesini lagi mau nggak? Siap mau, Pak. Oh, Ya, bener Pak. nih. Bener, Pak. Lebih tentang mengetahui tentang tekniknya lagi, Pak. Oke. Mesinnya. Iya. Ya, Pak. Oh ya, itu kata Taruna Delwin ya. Sekarang kita tanya, ini Taruna siapa ini? Siap, perkenalkan, nama Farhan Putra, Pak. Iya, dari kelas Dari kelas TM1, Pak. TM1. Oke. Siapa tadi? Farhan. Siap, Farhan, Pak. Apa kesan-kesan Anda di kunjungan ini? Yang pastinya yang pertama itu ada rasa senang, Pak, dengan adanya kunjungan ini. Yang kedua, kita lebih paham tentang sistem pengedokan atau docking saat perawatan kapal itu masuk docking, Pak. Dan yang ketiga, kita juga lebih paham tentang teknik teknis yang ada yang pada mesin kapal ini, Pak. Dan juga bagaimana perawatan mesin itu dan tentang berbagai mesin operator lainnya seperti mesin CNC, mesin bubut, mesin pengelasan, dan masih banyak lagi lainnya, Pak. Ya, oke. Taruna Farhan, Siap, Pak. kalau ada pertanyaan, mau nggak kamu kerja di sini? Siap, mau, Pak. Karena saat saya masuk pertama kali masuk ke sini, Pak, adanya rasa senang, Pak, dan sangat ditunggu dengan kedatangan saya. Saat saya datang ke sini lagi, Pak, saya sangat ingin. Oh, jadi mau kalau datang sini lagi? Iya, Pak. Siap, mau, Pak. Main atau apa? Siap, saya kalau dikasih kesempatan untuk bisa bekerja di PT Gamantara ini akan saya terima, Pak. Wow. Dengan senang hati saya terima, Pak. Delwin, gimana kamu? Siap. Saya, Pak, juga sangat ingin bekerja di sini karena ini lebih mengetahui tentang teknik-tekniknya, perawatan, tentang job, dan juga ingin belajar lebih lagi untuk tentang mesin-mesinnya, cara kerjanya, dan juga dengan cara supaya lebih ingin bisa lagi, Pak. Oke, sekarang sahabat kita tanya nih. Mas Pak Brilian Alfariji, beliau adalah ketua jurusan dari teknik mesin di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Pak Brili, apa sih tujuan anak-anak teknik mesin berkunjung ke PT Gamantara ini? Sebelumnya saya ingin menegaskan
di SMKN 1 Mundu ini ada program keahlian baru, yaitu teknik mesin. Namun di SMK 1 Mundu konsentrasinya di teknik permesinan kapal. Jadi saat ini kita sedang berada di galangan kapal PT Gamatara Transocean Shipyard yang ada di daerah Cirebon. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengenalkan dunia industri kemaritiman, khususnya dunia perkapalan kepada taruna SMK Negeri 1 Cirebon. Oke. Harapan dari kunjungan ini apa ini? Diharapkan nantinya taruna-taruni SMKN 1 Mundu Cirebon dapat menjadi satu, menambah semangat dia saat belajar. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan juga mengenai dunia perkapalan. Oke, ya itu harapan kita semuanya. Amin, mudah-mudahan berhasil. Dan terakhir nih, sosok yang dari tadi kita lihat, sosok dari awal kita lihat, beliau adalah Mas Gustu ya, Mas Gustu. Mas Gustu, mohon informasinya atau kesannya nih dengan kunjungan anak-anak dari SMK 1 Mundu. Oke, kita cukup senang sekali ya ada kunjungan dari SMK 1 Mundu, terkhusus tadi sudah disampaikan adanya mata pelajaran baru. Nah, diharapkan anak-anak dari SMK 1 Mundu ini bisa mengerti bahwasannya di industri 4.0 itu perkembangan sumber daya manusianya cukup pesat. Ya, ini selaras dengan moto PT Gamatara bahwasannya menciptakan SDM yang berdaya saing tinggi gitu. Jadi diharapkan setelah nanti ada kunjungan industri dari SMK 1 Mundu, diharapkan anak-anaknya itu bisa lebih mengerti dan paham bagaimana mekanisme dan cara kinerja kapal itu berlangsung dengan didunjang oleh fasilitas yang kami miliki seperti CNC yang sudah modern, kemudian mesin bubut yang berbagai macam jenis, kemudian teknologi penunjang yang lain yang kami miliki. Diharapkan itu bisa lebih menambah motivasi bagi siswa SMK 1 Mundu dalam nanti bersaing setelah keluar sekolah nanti gitu ya. Betul. Kesan-kesannya Mas dengan anak-anak Mundu nih? Wah, yang pertama cukup aktif. Dari awal kita sampaikan di induction banyak sekali yang bertanya dan cukup bagus dalam proses memahami dan menjalankan aturan. Di samping itu juga pada saat kunjungan lapangan sangat kooperatif dan juga aktif. Pertanyaan-pertanyaannya cukup bagus, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dan berikan kepada SMK 1 Mundu. Oke, ya terima kasih Mas Gutu. Semoga silaturahmi ini, hubungan ini semakin mesra ke depan ya Mas. Siap. Oke, kalau gitu seperti yang tadi di awal Mas Gutu sampaikan, safety yes, accident no, SMKN 1 Mundu bisa. Ayo mulai. Safety yes, accident no, SMK 1 Mundu bisa. Oke, terima kasih. Demikian laporan kunjungan kami di PT Gamatara Transocean Shipyard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.